Sebelum kita lanjutkan membaca faedah yang keempat di buku kalian, maka dari hadis ini juga kita petik faedah, yaitu wujubu ikramil jar. Wajibnya memuliakan tamu. Wujubu ikramil jar, wajibnya memuliakan tamu. Dan itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Perhatikan kata falyukrim jarah, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Rasulullah memerintahkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memuliakan tetangganya, dan asal di dalam perintah itu wajib, maka memuliakan tetangga wajib. Selanjutnya, ikramud dhaifi min dalailil iman. Memuliakan tamu termasuk hal-hal yang menunjukkan adanya keimanan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya memuliakan tamu itu bagian dari keimanan. Tetapi perlu diperhatikan, siapa yang memuliakan tamu maka semakin sempurna keimanannya. Tetapi siapa yang tidak memuliakan tamu maka imannya berkurang. Bukan berarti imannya hilang, kecuali kalau dia melakukan kesyirikan, melakukan syirik besar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya. Selain memuliakan tamu, termasuk perkara-perkara yang mengindikasikan keimanan, kita dapat memetik faedah dari hadis ini bahwa ada faedah wujubu ikramid dhaifi bima yu'addu ikraman. Wujubu ikramid dhaifi bima yu'addu ikraman. Wajibnya memuliakan tamu dengan apa saja yang dianggap sebagai perbuatan memuliakan. Dalilnya adalah falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan Rasulullah memerintahkan memuliakan tamu, dan asal di dalam perintah adalah wajib. Wal mu'minu shadiqu huwa alladhi yu'ti bi nafsin khayyirah. Seorang mukmin yang jujur, yang baik, yang benar adalah yang memberi dengan jiwa yang baik. Selanjutnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukrimu dhaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan tamunya. Wa yad'u atba'ahu ila ikramid dhaif, dan mengajak para pengikutnya untuk memuliakan tamu, sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Rasulullah memerintahkan untuk memuliakan tamu.
Maka Rasulullah mengajak para pengikutnya untuk memuliakan tamu. Wa yuhadziru minasy-syuhhi wal bukhl. Wa yuhadziru minasy-syuhhi wal bukhl. Dan memerintahkan para pengikutnya supaya berhati-hati, menjauhkan diri mereka dari kebakhilan. Ya, karena ikram, memuliakan itu diantara maknanya adalah bersikap dermawan, dan lawannya adalah bakhil. Maka terdapat pada sabda Rasulullah, falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ini perintah, dan perintah kepada sesuatu berarti larangan dari sesuatu. Kalau diperintahkan untuk memuliakan, dan salah satu memuliakannya adalah dengan harta, maka dilarang, ya, dilarang untuk tidak memuliakan tamu dengan cara bakhil. Selanjutnya, qaulul khairi, berkata baik. Qaulul khairi, berkata baik. Wal imsaku 'anil syarri, menahan diri dari keburukan. Mi'yarun likamalil imani wa naqsih, tolak ukur untuk kesempurnaan keimanan dan kekurangannya. Di antara perkara yang digunakan untuk mengukur seseorang itu imannya sempurna atau kurang adalah dengan melihat keadaannya. Apakah dia mengatakan kebaikan atau dia mengatakan keburukan, atau dia diam kalau dia tidak mengatakan keburukan. Dan ini ditunjukkan oleh hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan, hendaknya dia berkata kebaikan, ya, mengatakan kebaikan atau diam. Maka kebalikan dari makna hadis ini, siapa yang tidak mengatakan kebaikan atau tidak diam kalau tidak mengucapkan kebaikan, maka imannya berkurang, ya, imannya berkurang dan imannya tidak sempurna. Sebelum kita lanjutkan, maka dari hadis ini juga diambil faedah wujubus sukuti illa fil khair. Wujubus sukuti illa fil khair. Wajibnya diam kecuali dalam kebaikan. Wajibnya diam kecuali dalam kebaikan. Artinya berbicara boleh, tetapi pembicaraan yang baik. Kalau tidak, harus diam. Dan itu wajib hukumnya. Dan itu ditunjukkan oleh perkataan Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia mengatakan kebaikan atau dia diam. Dan ini diperintahkan untuk mengatakan kebaikan atau diam. Berarti asal perintah adalah wajib, maka diambil darinya faedah wujubus sukuti fil khair. Wajibnya diam kecuali di dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan silahkan berkata, kalau tidak maka diam. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan pada bagian selanjutnya.